Mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom semuanya. Bapak Ibu sekalian, dunia ini penuh dengan masalah. Pagi ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat penting. Pengampunan. Justru ini merupakan satu hal yang paling sulit di antara semua hal. Pengampunan itu paling sulit. Sebenarnya tanpa adanya pengampunan, kehidupan ini tidak pernah ada. Kita tidak ada di sini kalau nggak ada pengampunan. Tidak akan ada hari ini kalau tidak ada pengampunan. Dunia ini tidak akan ada etikanya kalau tidak ada pengampunan. Adam dan Hawa dahulu jatuh ke dalam dosa. Harusnya ia mati. Binasa hari itu juga harusnya. Tetapi karena Tuhan menyediakan pengampunan, maka Adam Hawa tidak mati hari itu. Tidak langsung mati maksudnya. Tidak langsung binasa. Ini gara-gara pengampunan. Itulah sebabnya dalam Kejadian 3 ayat 15 dinubuatkan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Mu di situ adalah si ular atau si iblis. Tapi keturunan si iblis akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Itulah yang digenapi di kayu salib. Tuhan Yesus meremukkan pekerjaan iblis, kepala si ular itu. Sedangkan Tuhan Yesus disalib, dihancurkan tumitnya itu disalib. Ya. Hanya pengampunan yang menjadi pengharapan setiap kita. Seseorang yang tidak mengerti pengampunan, hidupnya pasti bermasalah. Pasti. Dan tidak akan ada solusinya. Sebab tanpa pengampunan tidak ada seorang pun yang selamat. Mengapa? Sebab semua orang telah berbuat dosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak kejatuhan Adam. Itu Roma 3 ayat 23. Padahal Tuhan tidak menginginkan bahwa seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Allah tidak menginginkan, tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah menghendaki setiap kita selamat. Bukan hanya selamat, setiap kita hidupnya berkualitas tinggi di hadapan Tuhan. Banyak orang di dunia ini meskipun sukses secara materi, meskipun berkuasa, tapi hidupnya tidak berkualitas sama sekali di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia bisa saja dianggap hebat, tapi di hadapan Tuhan tidak berkualitas sama sekali. Hukum tabur tuai, kalau tanpa pengampunan, akibatnya hanya akan membinasakan manusia. Bayangkan, kalau masih kecil kita mencuri pulpen misalnya, tangan kita dipotong. Dulu ngintip, matanya dibutakan. Apalagi dulu, bohong, mulutnya dijahit. Hari ini kita semua kalau ke gereja, tangannya hilang, mulutnya dijahit. Semuanya cacat kalau hukum itu diperlakukan. Ya, nah, hukum yang tanpa pengampunan itu hanya membinasakan manusia. Hanya akan menimbulkan balas dendam atau hukuman. Ya, nah, kita sudah mendengar ada hukum perjanjian lama. Nyawa ganti nyawa. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Cacat ganti cacat. Itu mengerikan loh hukum itu. Dan itu masih berlaku di sebagian negara. Saya pernah ada yang kirimin saya video bagaimana seorang pembantu Indonesia dihukum mati di suatu negara.
dipancung. Dia putus, gelinding. Semua orang teriak-teriak, yeay gitu. Waduh, ini saya nggak bicara masa lalu loh. Hari ini, saya pernah melihat lagi tangan dipotong. Potong, habis tangannya. Ini hukum perjanjian lama. Cacat, ganti cacat. Semua orang yang tidak. Kita baca Ibrani 7 ayat 19. Ibrani pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Bapak Ibu, saudara sekalian, bisa membayangkan nggak ketika hukum Taurat itu diterapkan, banyak orang ketakutan. Aku nanti kalau salah, mati aku. Semua orang terancam oleh hukum Taurat. Tapi syukurlah Tuhan Yesus datang. Sehingga Taurat membuat orang takut. Tapi kasih karunia membuat orang mendekat kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada amin? Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Artinya orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat hari ini, hidupnya belum dipimpin oleh Roh. Itu artinya. Saya ulangi ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini jelas loh ini. Ini baru beberapa ayat di antara ratusan ayat. Jadi sungguh mengherankan kalau hari ini orang menekankan hukum Taurat. Orang itu tidak mengerti kebenaran. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, maksudnya Tuhan Yesus mati sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat. Apa saudara? Tuhan Yesus membatalkan hukum Taurat. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Bapak Ibu mengaminkan ayat ini enggak? Kalau enggak mengaminkan jangan jadi Kristen, saudara. Jadilah agama Yahudi. Agama Musa. Yang hidupnya masih dipimpin oleh hukum Taurat. Kalau kamu memberi diri dipimpin oleh Roh, kau tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat dibatalkan dengan kematian Tuhan Yesus. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dahulu waktu hukum Taurat diterapkan, orang di luar Yahudi nggak kebagian. Bait Allah hanya orang Yahudi. Itu pun rakyat biasa nggak boleh masuk. Yang boleh masuk adalah para imam. Jadi nitip persembahannya. Apalagi ruang Maha Kudus. Hanya 1 tahun sekali imam besar yang masuk. Yang ketemu Tuhan katanya. Artinya semua orang nggak ketemu Tuhan. Hukum Taurat memisahkan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Seolah-olah yang selamat hanya Yahudi. Padahal tidak demikian. Dengan datangnya Tuhan Yesus kematian di kayu salib, membuat keduanya menjadi satu di dalam Tuhan. Tidak ada lagi orang kafir. Tidak ada lagi orang Yunani, Roma, dan sebagainya. Yang ada adalah dibagi dua. Orang yang menolak Tuhan Yesus dan orang yang menerimanya. Tetapi barang siapa menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Amin ya. Itu kebenarannya. Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Apa itu hukum Taurat? Apa yang dibatalkan? Apakah lalu kita boleh membunuh, boleh mencuri, boleh berzina, boleh mempunyai Allah lain?
Tidak, bukan itu maksudnya. Karena Tuhan Yesus ditanya oleh orang Farisi, ahli Taurat, apa hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu inti hukum Taurat. Artinya inti hukum Taurat ini tidak pernah dibatalkan. Apa yang dibatalkan? Kita mesti cerdas. Yang dibatalkan itu model ritual itu loh. Nitip ke imam kalau persembahan. Kemudian kambing atau domba dibakar. Persembahan yang harum bagi Tuhan. Batal. Bukan begitu cara menyembah Tuhan yang benar. Kalau menguduskan itu hari Sabtu saja. Bukan setiap hari. Ada orang yang ngotot. Kuduskan hari Sabat, Pak. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan Yesus mengajar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Segenap waktumu. Bukan hanya hari Sabtu atau hari Sabat. Kita harus hidup kudus. Setiap hari. Bukan hanya hari Sabat atau hari Minggu. Amin ya semua ya. Ini ajaran mesti ditekankan terus nih. Karena ada orang yang ngotot. Kuduskan tuh hari Sabat saja. Jadi artinya hari lain kau nggak menguduskan hari itu. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib. Seluruh hukum Taurat dan segala peraturannya dibatalkan. Bukan intinya. Aturan-aturan yang ruwet itu dibatalkan. Kalau hari Sabat nggak boleh masak, boleh. Masak untuk gereja boleh. Loh, nanti siapa yang kasih makan? Menolong orang nggak boleh? Boleh. Bukan boleh, harus. Bayangkan kalau ada orang stroke gitu ya. Sorry ya om, lagi hari Sabat. Itu kok bodoh banget ya. Makanya Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang di hari Sabat, disalahkan sama orang Farisi. Hari Sabat kok menyembuhkan, gitu. Waduh, mengerikan Taurat ini. Tapi Tuhan menyempurnakan Taurat. Bukan berarti dibatalkan semuanya lalu boleh hidup sesukanya ya, bukan itu. Ya. Taurat mengajar gigi ganti gigi, mata ganti mata, cacat ganti cacat. Tapi Tuhan membatalkan itu. Enggak begitu hukumnya. Kasihilah musuhmu. Betul? Nah, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Itulah sebabnya Tuhan berkata demikian. Matius 5 ayat 38 dan 39. Matius pasalnya yang kelima. Pasal 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman, maksudnya begini, di zamannya Tuhan Yesus, kan perjanjian baru belum ada. Adanya perjanjian lama. Kamu telah mendengar firman, firman apa itu? Perjanjian lama. Apa itu? Taurat. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu. Oh, ini luar biasa ini. Tuhan Yesus bayangkan. Hari itu orang memuja Taurat. Tuhan bisa melawan. Tetapi aku berkata kepadamu. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan balas. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu. Berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kira-kira para rabi Yahudi setuju nggak kira-kira? Nggak mungkin. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Tuhan berkata, enggak, batal. Yang benar itu kasihilah musuhmu. Ya, itu yang paling benar. Kita mau ikut Tuhan Yesus. Amin, semua? Jangan ikut Taurat. Ikutlah Taurat yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan menyediakan pengampunan? Mengapa? Harus dijawab oleh masing-masing kita. Yang pertama, agar manusia tidak berbuat dosa lagi. Ingat ya, kalau kau diampuni, artinya jangan buat dosa lagi. Banyak orang begini, nggak apa-apa, nanti diampuni lagi. Nggak apa-apa. Hyper Grace itu begitu, ajaran di Singapura begitu. Salah satu gerejanya. Yang masih muda, nggak apa-apa kau dugem, dunia malam, nggak apa-apa. Malam minggu dunia malam. Besoknya kan minggu pagi. Minggu pagi pakai pakaian putih-putih ke gereja.
Haleluya. Nyanyi haleluya. Ini apa ini? Itu ajaran hyper grace tuh. Enggak apa-apa. Kau pasti diampuni Tuhan. Salah, pengampunan diberikan supaya kau jangan buat lagi ya. Sudah diampuni, jangan buat lagi ya. Begitu maksudnya. Supaya kematian Tuhan Yesus di kayu salib tidak sia-sia. Amin ya. Banyak orang salah mengerti. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita semua sudah selamat saudara. Yes. KTP udah Kristen nih, sudah baptis, selamat. Dia nggak ngerti selamat ya. Selamat itu apa? Yang kedua, dia nggak baca Alkitab. Kisah Rasul 3 ayat 19. Oleh karena itu kamu harus sadar dan bertobat. Kenapa? Supaya dosamu diampuni. Artinya apa? Kalau kau tidak bertobat, dosamu tidak diampuni. Itu artinya. Loh, ini Alkitab loh. Kalau saudara nggak setuju dengan Alkitab, jangan di sini. Tempatnya salah. Kalau mau belajar Alkitab, kan begitu. Kita lihat saja kebenaran itu sesuai dengan fakta. Mau fakta filosofis, mau fakta psikologis, mau fakta historis, apa saja. Mau fakta sains, semuanya boleh. Kebenaran sesuai dengan fakta. Banyak orang nggak mengerti hal ini, anggap enteng. Itu kan kata pendeta. Agama sama saja semua. Orang yang berkata begitu buta matanya. Perhatikan apa yang terjadi di sekeliling kita. Nggak sama semua agama. Nggak sama semua ajaran. Kau sudah bandingkan belum? Ajaran yang dari Tuhan itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Tapi kamu harus bertobat. Aku sudah mati di kayu salib, kau jangan buat dosa lagi. Kalau kau diampuni, kau jangan buat lagi. Itu maksudnya, saudara. Yang kedua, kalau kau diampuni, bukan begini, si A salah, ya udah ku ampuni deh, udah selesai. Bukan. Kau ku ampuni, artinya engkau menjadi milik Tuhan. Lalu, ada lalunya, belum selesai, jangan bilang sudah selamat. Lalu, kamu harus jadi anak Allah. Bukan hanya tidak berbuat dosa, bukan. Seluruh hidupmu persembahkan untuk Tuhan. Menjadi hebat, apa saja yang kau lakukan memberkati sesama, memuliakan nama Tuhan. Jadi hebat, aktif, bukan pasif. Sudah diampuni ya sudah selamat. Pasif itu namanya, salah itu. Itu bukan iman. Kita diampuni supaya apa lagi? Yang ketiga. Supaya 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Untuk siapa, saudara? Semua orang. Kalau ada ajaran yang mengatakan Kristus mati untuk sebagian orang, itu karangan manusia. Itu salah. Jangan ikuti teologi seperti itu. Karena jelas Kristus mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kalau kau diampuni, jangan kau hidup untuk dirimu sendiri. Jangan egois. Hidup kita bukan untuk diri kita. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Jika tidak demikian, maka tidak ada pengampunan. Orang yang diampuni tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, tidak diampuni. Siapa bilang Kristus mati diampuni buat semua orang? Semua orang yang mau bertobat, yang tidak bertobat tidak. Tapi disediakan kesempatannya untuk semua orang. Ini luar biasa loh. Bayangkan kalau kita dianggap kafir. Wah, kita nggak tersedia nih. Kesempatannya aja nggak ada gitu. Tapi Kristus mati supaya keduanya menjadi satu. Di dalam Dia. Ini luar biasa ini. Jadi bukan semua orang diampuni ya, dicatat baik-baik. Meskipun Kristen belum tentu diampuni. Kalau dia tidak bertobat,
Memangnya bertobat itu artinya menjadi Kristen? Bukan. Bertobat itu bukan KTP-nya Kristen. Bertobat itu hidupnya berubah seperti yang Tuhan ingini. Itu maksudnya, ya. Nah, Tuhan Yesus menjadi teladan dalam hal mengampuni. Lukas 23 ayat 34. Ia mengampuni orang-orang yang membunuhnya. Kenapa Tuhan Yesus mengampuni? Apakah Tuhan mengampuni semua orang? Tidak. Kenapa Tuhan mengampuni orang yang membunuhnya ini? Di Lukas 23 ayat 34 itu jelas. Coba kita baca. Lukas pasal 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang meskipun membunuhnya. Kenapa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa maksudnya? Mereka berpikir bahwa Yesus ini menghujat Allah. Pantas dihukum mati. Mereka nggak berpikir Yesus ini yang mereka sembah. Adonai yang mereka sembah. Tuhan yang mereka sembah. Nggak berpikir begitu mereka. Karena mereka menyembah Adonai. YHWH. Jadi mereka nggak tahu. Makanya Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kalau orang tahu apa yang dia lakukan, sengaja, nggak ada pengampunan baginya. Nggak ada. Sengaja dan nggak mau bertobat, nggak ada ampun selama-lamanya. Ini jelas ya. Sebenarnya solusinya sederhana loh. Pengampunan. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak pantas diampuni. Maafkan saya, bukan kata saya, kata Alkitab. Yaitu orang yang nggak mau bertobat. Orang yang mengeraskan hatinya. Kalau orang nggak tahu buat salah gitu ya. Aku dulu nggak ngerti Pak. Diampuni. Tapi jangan buat dosa lagi. Sekarang enggak. Jahat. Waduh. Udah tahu masih jahat. Nggak ada pengampunan lagi selamanya. Mengampuni itu bukan berarti lalu membiarkan manusia tidak berubah. Bukan itu loh. Kita diampuni ya udah. Tuhan Yesus menerima apa adanya aku saat ini. Enggak. Kalau kau diampuni, Tuhan berharap kau berubah menjadi anak Allah. Itu. Ya, contohnya gini deh. Banyak orang salah mengerti tentang pengampunan. Contohnya begini. Ada seorang bendahara. Korupsi. Kita ampuni dong dia. Kita ampuni. Lalu dijadikan bendahara lagi. Ya tidak. Itu bukan pengampunan yang dimaksud Tuhan. Bendahara diampuni lalu jadi bendahara lagi. Enggak. Manusia tidak bisa berubah dalam waktu singkat. Kalau dia tidak jujur, dia harus belajar untuk menjadi jujur. Jangan dijadikan bendahara lagi. Mengerti maksud saya? Banyak orang salah mengerti. Aku ampuni musuhku. Lalu aku mesti merangkul ya Pak? Ya enggak. Kalau dia enggak bertobat, buat apa dirangkul? Kalau dia mau bertobat, apapun salahnya, lupakan saja saudara. Siapa sih yang mau masuk neraka? Enggak ada. Tapi kalau orang enggak mau bertobat, jangan buang waktu. Kan kita tahu ketika kita bicara sama seseorang, dia mau mendengar apa enggak? Kalau dia enggak mau mendengar, ya sudah. Jangan buang waktu, kebaskan debu. Tuhan juga enggak mau buang waktu sama orang Farisi ahli Taurat. Tapi suatu hari kalau dia mulai mau mendengar, kita harus layani lagi. Gitu loh. Jangan salah mengerti ya. Pengampunan itu bukan untuk dipermainkan oleh orang jahat. Ada orang yang bicara sama saya gini, Bapak harus mengampuni. Dia habis nipu saya soalnya. Bapak harus ngampuni saya, kan Bapak pendeta. Oh iya saya ampuni kamu. Ngutang lagi dong Pak. Diampuni ngutang lagi. Capek deh. Jangan mau dipermainkan, saudara. Semua yang ada pada kita ini milik Tuhan. Ada amin ya? Jadi kita nggak berhak untuk menggunakannya sesuka kita. Yang mau menerima pengampunan harus bertobat. Jika tidak diampuni.
Kalau Tuhan mau mengampuni, artinya kita semua harus menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Itu tujuan pengampunan. Kalau kita minta ampun bukan hanya karena dosa kita atau kesalahan kita. Kalau kita minta ampun itu, aku sudah tidak salah nih, tidak pernah berbuat dosa lagi. Tetap minta ampun. Kenapa? Ampun Tuhan, aku belum seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan baik-baik ya. Ada seorang pelatih nasional. Anak-anak didiknya yang dilatihnya, harapannya adalah jadi juara nasional. Sang anak ini belum mencapai apa yang diinginkan pelatihnya. Lalu sang anak didik ini berkata, maaf ya guru, aku belum bisa jadi juara 1. Nah itu maksudnya, jadi kalau kita, Tuhan ampuni, aku belum seperti yang Kau ingini. Itu antara lain karena itu, bukan karena aku sudah tidak berbuat dosa. Masih banyak hal yang kita mesti perbaiki dalam diri kita. Kita dituntut sempurna oleh Tuhan. Amin ya semua ya. Ya, jadi kalau enggak terus buat apa? Kalau enggak buat apa? Kita baca dulu 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 9 sampai 10. Rasul Paulus menulis demikian. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Itu, kita semua harus berusaha agar hidup kita berkenan bagi Tuhan. Itu. Jadi jangan puas, aku udah gak dalam dosa sih Pak. Iya itu tetap dalam dosa, kamu belum berkenan. Masih meleset maksudnya. Memang sudah gak jahat, tapi masih meleset. Harusnya anak Allah itu gak cuma begitu, harusnya luar biasa. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Semua orang harus bertanggung jawab. Itu maksudnya. Lah kok manusia banyak yang tidak takut? Banyak manusia tidak takut, padahal kita semua pasti mati. Betul? Banyak orang takut kalau mendengar kata mati. Pak jangan ngomong mati dong Pak. Aku sukanya dengar pendeta itu loh gak pernah ngomong mati. Lucu lagi. Saudara mau lihat komedi atau mau dengar firman? Ini manusia tuh aneh loh. Ke gereja cari yang lucu-lucu. Bukan berarti lucu gak boleh. Boleh. Siapa yang bilang gak boleh sih? Boleh lah. Tapi kebenaran tetap harus disampaikan. Yang inti lebih penting. Gitu loh. Amin ya Bapak Ibu ya. Iya. Bukan dilarang. Tapi bukan itu yang penting. Karena kita bisa mati setiap saat. Itu adalah kepastian. Amin ya. Kalau di sini beda. Kematian amin. Amin. Saya kalau khotbah di tempat lain ya. Kita pasti mati saudara. Amin. Iya loh serius. Pada merengut gitu. Gak mau mati. Padahal mati itu. Saudara mau atau tidak tetap aja mati. Iya. Kau mau puasa 40 hari 40 malam gak makan. Mau berdoa siang malam tetap mati. Saya kasih tahu. Jangan berharap yang enggak. Kita itu mesti realistis. Lalu kalau aku mati apa yang harus kulakukan? Itulah pertanyaannya sebelum aku mati. Ya, banyak orang nggak pernah loh membayangkan dirinya mati, nggak pernah, takut. Padahal ya, itu bukan sebuah kemungkinan. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian. Ada saat detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terjela.
kelopak mata redup terpejam. Sudahi kelana kehidupan, tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Bapak Ibu sekalian, kematian itu pasti, beda waktu saja kita. Bayangkan kita besok mati, sudah siap mati. Itu sebuah kemungkinan suatu hari kita akan terbujur kaku. Gak ada nafas lagi, jantung pun tidak berdetak. Mata tertutup, ada yang matanya melek, tapi sebenarnya mati. Kalau dokter memeriksa, mata dilihat dulu, di center. Masih ada kehidupan gak? Kalau sudah tidak bereaksi, artinya sudah mati. Dan yang mengerikan dalam waktu beberapa jam, sel-sel tubuh membunuh dirinya sendiri. Membusukkan dirinya. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana ya mau membahasakannya ya? Ayo kita berubah. Lupakan saja keinginan mau kaya dan sebagainya, tapi bentuk diri kita supaya berkenan bagi Tuhan. Pasti tidak ada masalah dalam hidup ini. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, makan minum pasti bisa. Yang mungkin kaya nggak bisa, ya nggak masalah. Bukan itu tujuan hidup. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Suatu hari kelak kita pulang bersama, saudara. Amin ya. Saya berharap kita semua pulang bersama. Jangan ada yang ketinggalan di bumi. Tapi untuk itu ingat, perkarakan dirimu. Perkarakan diri kita ini manusia macam apa? Apakah hidupku sudah seperti yang Tuhan inginkan selama ini? Atau aku seperti orang mabok dunia? Banyak orang ya, pikirannya nggak tepat ketika membaca ayat Alkitab. Alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Lalu yang nggak kaya berkata, yes, aku gampang. Siapa bilang? Ini bukan soal kaya, bukan soal miskin. Semua orang yang tidak berkenan bagi Tuhan, dia nggak masuk kerajaan surga. Amin ya. Ingat, kita semua itu seperti antri, tunggu panggilan. Ini fakta. Jadi pendeta itu ada untungnya, saudara. Pagi hari saya ditelepon, Pak, Bapak ini barusan menutup mata. Kita layani penghiburan, pemakaman dan sebagainya. Siang hari ada yang telepon, Pak doain ya Pak, menantu saya baru melahirkan. Happy kan? Tadi nangis-nangis, sekarang happy. Ada yang baru lahir. Sore, Pak doain ya Pak, suamiku masuk ICU. Aduh Tuhan, manusia itu rentan. Sahabat kita hari ini ada yang kena kanker. Stadiumnya udah 3, ada yang 4. Ada yang tidak siap. Saya bilang, siap tidak siap? Cari Tuhan sekarang juga. Supaya kau siap.
Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada penyakit yang bisa membunuh kita. Amin. Tapi kalau Tuhan hendak panggil kita pulang, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Untuk apa kita takut? Lakukan bagian kita. Jaga kesehatan. Belajar firman, lakukan. Soal kematian, jangan takut. Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Belum pernah ada kitab suci berkata begitu, mati adalah keuntungan. Memang untung mati, kalau berkenan bagi Tuhan. Tapi kalau tidak, waduh. Ingat, kita sedang menunggu panggilan sebenarnya. Lah lagi nunggu panggilan mati aja kok masih sempet loh. Pakai selingkuh, pakai jahat sama sesama, pakai pelit, uang gak bisa dibawa mati. Yang sekolah males, hidup cuma sekali aja males. Yang benar jadi orang, supaya berkenan bagi Tuhan. Amin ya. Kita diingatkan oleh lagu ini. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai engkau yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Kirimkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Saudara, tidak semua pulang bersama. Hanya orang-orang yang menjadi anak Allah yang akan pulang bersama. Marilah kita menjadi anak Allah, sehingga kita bisa pulang bersama ke suatu negeri yang tidak ada malam harinya, tidak ada kelamnya. Di sana tidak ada tangis air mata. Di sana Tuhanlah terang kita. Di sanalah kita akan bersama Tuhan, bahagia selamanya. Ada amin semua? Sekarang kita perlu merenungkan hidup kita ini. Apakah kita sudah seperti yang Tuhan inginkan? Tuhan Yesus tidak mengampuni semua orang. Orang yang mengeraskan hati, tidak bertobat, tidak diampuni. Dahulu Fir'aun dikeraskan hatinya. Mengapa? Karena ia mengeraskan hati, menolak. Maka dihukum oleh Tuhan, dikeraskan supaya binasa. Tuhan tidak pernah mengeraskan hati seseorang yang baik kalau dikeraskan supaya binasa. Tidak pernah. Kalau Tuhan mengeraskan hati seseorang karena ia sudah tidak bisa bertobat lagi, sekalian dimatikan sama Tuhan. Itu maksudnya. Ya, jangan keraskan hatimu jika mendengar firman ini. Siapapun saudara. Yohanes 8 ayat 44 bahkan Tuhan berkata begini, iblislah yang menjadi bapamu. Gak ada pengampunan untuk orang-orang yang seperti itu. Di Matius 12 ayat 34 Tuhan berkata gini, hai kamu keturunan ular beludak,
Jadi yang dimaksud pengampunan bukan sembarangan. Pengampunan diberikan kepada orang yang memang mau minta ampun. Yang nggak minta ampun, kamu, bapakmu itu iblis. Digituin sama Tuhan Yesus. Di Matius pasal 23, dicatat baik-baik. Matius 23 ayat 13, ayat 15, ayat 23, ayat 25, ayat 27, ayat 29, ayat 33. Tuhan berkata begini, celakalah kamu. Malah dicelaka-celakain orang lain sama Tuhan Yesus. Coba kita baca satu saja, Matius 23 ayat 13. Matius pasal 23. Ayat yang 13 contohnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Orang-orang yang merintangi orang datang kepada Tuhan, dia celaka, kata Tuhan Yesus. Ini salah satu contoh. Nanti dibaca celakanya itu apa saja. Hari ini percuma kau sekolah teologi, hamba Tuhan. Percuma kalau kau menghalangi orang masuk kerajaan surga. Dengan cara apa? Dengan cara khotbah ngawur-ngawuran. Hyper grace. Kamu pasti selamat, buat dosa aja nanti diampuni. Wah itu kalau ada Tuhan Yesus celakalah kamu. Dicelaka-celakain. Orang yang mengabarkan Injil yang lain, celakalah kamu. Orang yang membawa nama Tuhan, aku Kristen, aku pengkhotbah. Tapi jahatnya minta ampun sama sesama. Menghakimi sesamanya, memfitnah, bikin hoax. Tuhan akan berkata, celakalah kamu. Bapak Ibu jangan salah mengerti, celakanya di surga ya Pak. Banyak orang berkata gitu, nggak apa-apalah celaka di sana. Kan di sana aku nggak sadar, nggak ingat. Siapa bilang? Alkitab berkata kamu dibangkitkan juga. Orang fasik dibangkitkan untuk apa? Untuk ditinggal di lautan api. Ya, jangan anggap enteng peringatan ini. Hari ini kalau kau mendengar firman ini peringatan keras dari Tuhan. Supaya Tuhan tidak bicara celakalah kamu. Banyak orang kalau baca Alkitab itu mau yang enak-enak doang. Diberkatilah kamu. Doa aja pilih-pilih di Alkitab. Ya, hobinya doa Yabes. 2 minggu lagi saya akan khotbahkan tentang doa yang salah. Ada Pak doa yang salah? Ada. Hari ini pendeta aja doanya salah. Ada. Nanti kita bahas. Menurut Alkitab, bukan menurut saya. Kita harus benar dalam segala hal. Doa salah. Tuhan gak berkenan sama doamu kalau doamu salah. Banyak orang doa supaya aku menjadi sultan. Kadang-kadang kalau kita dengar gitu ya, lucu ya tapi ini mencelakakan orang loh. Berdoa supaya aku jadi sultan Tuhan. Ini orang gila bener nih. Dia gak ngerti doa yang benar loh. Supaya diberkati. Aduh, diberkati iya, tapi berkat apa yang dimaksud? Sesuai kehendak Tuhan enggak? Sesuai kehendak Bapa enggak? Ya, jangan anggap enteng Tuhan. Banyak orang berpikir Tuhan Yesus lemah lembut, tapi enggak tegas. Siapa bilang Tuhan juga tegas? Tuhan sangat tegas sama orang yang tidak mau bertobat. Celakalah kamu. Ananias Safira langsung mati. Saat itu juga. Tuhan tetap Tuhan yang sama, yang tegas. Tuhan menyediakan solusi untuk kita semua sebenarnya. Yaitu melalui pengampunan. Sehingga kita bisa berubah seperti Tuhan. Jika Tuhan mengampuni kita, apa dampaknya dalam hidup kita? Ini yang perlu kita renungkan, saudara. Baik, ada hal yang sangat penting dan ini sangat jelas
Bapak Ibu baca berulang-ulang nanti di rumah. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Nanti dibaca sendiri ya, tapi saya akan jelaskan begini. Banyak orang sebenarnya belum bertobat, merasa bertobat. Ini bahaya. Perhatikan baik-baik, konsentrasi. Ada seorang hamba yang utangnya 10.000 talenta terhadap seorang raja. 10.000 talenta itu kalau saya kurs menjadi 60 juta dinar. Utangnya 60 juta dinar. Bapak Ibu perlu ketahui, upah seorang pekerja satu hari itu 1 dinar. Jadi kalau utangnya 60 juta dinar, 60 juta hari bekerja. Artinya apa? Nggak mungkin bayar. Ia menghadap sang raja bilang, jual istrinya, anaknya, dia hukum mati. Sang hamba ini, ampun Tuhan, ampun Raja, ampun. Dia udah hopeless, nggak ada pengharapan, ampun, mati aku. Aduh, istriku dijual, anakku dijual, mati aku. Diampuni oleh sang raja. Karena ia minta ampun, diampuni. Baiklah, aku yang bayar. Dah, yes. Senang nggak kira-kira saudara? Tanyalah orang yang sudah divonis hukum mati, kemudian dibebaskan. Kayak apa dia senangnya. Lalu ia pulang sang hamba ini. Ketemu sama tetangganya. Tetangganya utang 100 dinar sama dia. Dicekek sama dia. Bayar! Kalau nggak bayar, ku jual istrimu, anakmu. Waduh, dulu tadi dia diampuni 60 juta dinar. Ini utangnya 100 dinar. Dicekek sama dia. Mau dimasuki penjara, istrinya mau dijual dan sebagainya. Lalu berita itu sampai ke telinga sang raja. Sang raja langsung panggil itu, si tuyul itu panggil. Itu tuyul satu itu panggil. Pengawal, habisi dia, buang ke api kekal. Saudara tahu maksudnya? Itu hamba yang jahat, diampuni. Ini perbandingan utangnya itu gini, 600.000 banding 1. Jadi kalau kita utang sama Tuhan 6, berapa ya misalnya? 6 triliun gitu ya. 1 itu berapa ya? Waduh, susah juga ya jawabnya ya. 6 triliun itu nolnya berapa sih? 12. Oh, 12. 12 kurangi 5, jadi nolnya 7. Nolnya 7 itu utangnya 10 juta. Nah, jadi kita utang sama raja 6 triliun, ada tetangga kita utangnya 10 juta rupiah. Kita cekek dia, padahal tadi dibebaskan. Itulah gambaran banyak orang. Kita diampuni hutang kita, dosa kita. Berapa nilainya? Tak terhingga bukan? Tak terhingga. Nggak bisa dibeli dengan uang, seluruh dunia juga buat apa kalau binasa. Tapi kita seringkali tidak mengampuni orang lain loh. Bertobatlah saudara. Ini sebenarnya hamba yang jahat. Kalau ada orang yang berkhianat terhadap kita, nggak sebanding dengan pengampunan Tuhan terhadap diri kita yang harusnya binasa. Ada seorang ibu yang berkata gini, aku nggak bisa mengampuni suamiku Pak. Dia nyeleweng, menyakiti hatiku. Ibu, suamimu sudah bertobat harus kau ampuni. Nggak bisa. Aku mau balas dia. Wah, kalau balas-balasan ya kedua-duanya ketemu di neraka. Meeting dua-duanya di neraka. Membahas kesalahan masing-masing. Ya, apapun kesalahan orang lain, ampuni, itu nggak seberapa dibanding kita harusnya binasa tapi selamat. Bapak Ibu nangkap nggak ya maksudnya ya? Jadi kalau kita mengerti hal ini jadi enteng mengampuni itu. Siapapun salahnya apapun, dulu dia membuat aku bangkrut. Aku jadi susah begini. Tapi itu nggak sebanding loh dengan keselamatan yang kuterima dari Tuhan. Ya udahlah, dia belum mengerti dulu. Makanya buat dosa. Kalau dia mengerti, dia bakalan ke neraka, dia nggak buat begitu. Amin ya saudara. Ah, teori Pak Pendeta.
Saya enggak teori. Saya bukan orang yang munafik. Kalau saya berkata ya, tidak. Makanya saya berani ngomong tegas karena itu. Ampuni siapapun. Siapapun bersalah saya ampuni. Sampai-sampai saya nggak bisa sakit hati. Saya difitnah macam-macam gitu. Saya nggak sakit hati sama sekali loh, sampai sekarang. Saya agak heran, saya normal nggak sih sebenarnya? Cuman bukan berarti bisa dipermainkan, ya kita hindarilah orang seperti itu, ngapain gitu, ya kan? Bapak Ibu begini loh, kalau ketemu orang ya, ini orang jengkelin ini. Jangan jengkel. Bumi ini sebenarnya rumah sakit raksasa, rumah sakit jiwa. Penghuninya pada sakit jiwa. Jadi kalau ada orang yang kok begini ya jengkelin ya, ingat sakit jiwa. Saya sering ngajarin, bukan ngajarin jelek loh, ini ngajarin istri-istri suka kesel sama suaminya kan. Bu, bayangin begitu Bu. Ibu kalau ke rumah sakit jiwa, lalu ada orang yang sakit jiwa ngatain, "Hi, si ibu gila." Ibu kesel nggak? Lalu nyamperin ngajak berantem gitu nggak? Ya pasti enggak dong. Kalau ibu sampai ngajak berantem gitu ya sama-sama masuk ke sana. Pasti enggak lah, orang gila gitu. Nah sama, siapapun yang nyakitin kita, bukan gila, belum sembuh. Sama aja ya berarti ya. Belum sembuh. Kita mesti kasihan, ya dia belum sembuh nih. Kalau belum sembuh diajak ke sini supaya sembuh. Amin ya Bapak Ibu. Iya, tuh kan jadi ketawa karena sudah sembuh. Yang belum sembuh sakit hati. Awas ya ngomongin aku itu. Gitu ya. Seringkali kita gitu. Ya dia sakitnya belum sembuh tuh, kasihan dia. Kalau nanti malam dia mati, ditolak Tuhan pasti. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu maksudnya. Lah kalau begitu ya belum sembuh artinya. Pengampunan itu sesuatu yang harus, wajib hukumnya. Sebab itulah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kalau seorang istri tidak mengampuni suaminya, apa yang terjadi? Bubar. Kalau seorang suami nggak mengampuni istrinya, bubar. Kalau seorang orang tua nggak mengampuni anaknya, bubar. Nggak ada dunia ini. Yang ada balas dendam. Kayak di film tuh, saling balas-membalas. Keturunan balas-membalas. Nggak habis-habis. Ya, solusinya cuma satu. Pengampunan. Belajarlah saudara, mengampuni siapapun. Belajarlah menerima orang apa adanya, meskipun dia belum sembuh. Tapi dengan berjalannya waktu, mari kita bawa dia ke hadapan Tuhan supaya sembuh. Saudara melayani Tuhan dalam bentuk apapun, ngalah supaya dia mau dia bawa ke sini. Supaya mendengar firman dan sembuh. Kalau saudara berantem, ya nggak ada yang sembuh nanti dua-duanya. Ayo kita menyembuhkan diri yuk. Tuhan mau kita semua sembuh. Seperti Tuhan yang mengampuni berapa kali? Petrus bertanya gini, Bapak Ibu. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Bapak Ibu ya, di kitab Taurat itu ada, mengampuni itu maksimum 3 kali. Nah, Petrus dengan bangganya bicara sama Tuhan Yesus. Berapa kali guru aku harus mengampuni? 7 kali? 7 kali itu udah dilebihin nama dia loh. Taurat itu 3. 7 kan angka sempurna. Petrus merasa bangga. 7 kali kan guru? Bukan. Dijawab sama Tuhan, bukan. Tapi 70 kali 7. Waduh, 70 kali 7 gimana caranya? Artinya tidak terbatas kita harus mengampuni. Jangan banyak alasan saudara. Tapi hatiku sakit, berarti kau belum sembuh kalau hatimu sakit. Kalau kita masih sakit hati, kita pun masih sakit jiwa sebenarnya. Saya bicara apa adanya ini. Kalau aku masih sakit hati, saudara itu jangan gampang tersinggungan jadi orang. Kalau disinggung itu bagus. Supaya sembuh. Supaya lain kali aku tidak mengulang kesalahan yang sama. Gitu loh maksudnya. Ada amin ya semua ya. Jangan nanti, wah Pak Wingnya ini pulang lewat mana nanti ya. Ngomongin terus dari tadi. Bukan itu maksudnya. Orang itu kalau nggak disinggung-singgung gitu, amin. Terus
anginnya silir-silir, tidur di gereja. Orang itu harus ditusuk-tusuk dikit gitu. Baru dia kaget. Iya ya, gitu. Kita tidak mau suatu hari kita tertinggal. Kita mau semua orang bersama-sama. Amin ya. Ya, sebelum kita tutup. Ingat gak Tuhan Yesus mengajar apa? Doa Bapa kami. Matius 6 ayat 12. Coba, doa Bapa kami kan panjang. Kita baca satu saja ya, Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ini doanya Tuhan Yesus mengajar supaya kita mengampuni orang yang bersalah, supaya kita diampuni oleh Bapa di surga. Ya, ada banyak ayat yang berkata bahwa barang siapa tidak mengampuni sesamanya, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Jadi meskipun kita Kristen baik, tapi tidak mengampuni, tidak diampuni. Artinya gagal pendidikan Tuhan. Nggak boleh ya, apalagi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan saudara, dengan istri, dengan suami, dengan anak, siapapun buat salah. Ayo kita bikin dunia ini mencium bau surga dari hidup kita. Orang salah kita didik. Kecuali dia tidak mau bertobat, kita harus ajak ke sini dengar firman supaya mau bertobat. Akhirnya Bapak Ibu catat baik-baik. Kita diampuni Tuhan supaya yang pertama, kita pun mengampuni diri sendiri. Ada banyak orang yang trauma, nggak mengampuni diri sendiri itu. Kalau Tuhan yang Maha Tinggi mengampuni kita, kita pun harus mengampuni diri sendiri. Ada orang-orang tertentu yang ketika masih kecil diperkosa. Lalu sepanjang hidupnya, ia kepahitan. Ia merasa dirinya tidak layak bagi Tuhan. Itu artinya ia tidak mengampuni diri sendiri. Kalau Tuhan mengampuni, ampuni dirimu sendiri. Supaya kau sembuh. Jangan hidup dalam intimidasi masa lalumu. Amin ya semua ya. Lupakan. Dosamu yang kemarin pun lupakan. Ke depan jangan buat dosa lagi. Belajarlah saudara. Yang kedua, ampuni sesamamu. Ya. Yang ketiga, jangan buat dosa lagi kalau diampuni. Percuma dong diampuni buat dosa terus. Yang keempat, kalau kau diampuni, engkau menjadi milik Tuhan. Hiduplah bagi Dia. Dialah Tuhanmu. My Lord, Dialah Tuhan kita, Tuhan kita. Amin, saudara. Ya, sebelum terlambat, sebelum tiba-tiba bangun, kok bunyi ya? Nit, 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 nit. Terus mau gerak kok nggak bisa gerak ya? Terus lihat di sono kok ada yang terbaring-terbaring juga ya? Ada loh orang-orang yang tiba-tiba hilang bangunnya di ICU. Terus mau ngomong udah nggak bisa juga. Jangan sampai hari itu tiba. Makanya lagu-lagu begini di gereja lain nggak ada yang nyanyikan. Yang diomongin berkat melulu. Iya kan? Padahal ini sangat penting. Bagaimana kita menyiapkan hidup kita sebelum kita mati. Aku akan ampuni semua orang. Benar-benar mengampuni. Dan kita pun harus sembuh. Kalau kita masih punya sakit hati, belum sembuh artinya. Amin, saudara. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, perkarakan dirimu. Kemana engkau pulang? Perkarakan dirimu. Kemana engkau pulang? Ingkah ke padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi.
Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak di antara kita yang belum sembuh sebenarnya. Masih menyimpan sakit hati, dendam masa lalu. Sembuhlah saudara. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita menjadi seperti Dia. Ampuni semua orang. Lepaskan pengampunan. Ampuni dirimu sendiri yang tidak layak dahulu. Ke depan berusahalah untuk layak di hadapan Tuhan. Jangan buat dosa lagi. Jangan selamat untuk diri sendiri juga. Ajak saudara-saudaramu, temanmu. Jadilah berkat di tengah-tengah mereka. Supaya mereka mau mendengar suaramu. Supaya mereka mau ikut engkau. Ikut mendengar firman yang benar. Hidup berubah seturut kehendak Tuhan. Maka engkau akan hidup di tangan Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita semua akan pulang ke rumah Bapa bersama-sama kelak. Sekarang mari kita perkarakan diri kita di hadapan Tuhan. Perkarakan dirimu. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Di hamparan tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Sekali lagi saudara yang tulus, perkarakan dirimu. Hamparan padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat tangan kita. Bapa di surga, ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Kami mau belajar Tuhan, agar sebelum kami menutup mata, kami sudah sembuh dari segala kesesatan kami. Dan kami sudah menjadi anak-anak Allah, yang menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Dimulai dari keluarga kami, sampai kepada sahabat-sahabat kami, dan semua orang yang kami jumpai. Terima kasih Bapa, berkati gerejamu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu di tempat ini. Dan juga berkati jemaatmu dimanapun berada. Baik yang datang ke tempat ini maupun yang online. Dan yang nanti mendengar lewat YouTube. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagikan link kebenaran ini kemanapun kau pergi. Agar berkenan bagi Tuhan. Mari kita sambut segala berkat yang turun dari surga. Dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai dan memimpin kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.
Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.